Rabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dikasih umur dan sehat walafiat. Hari ini Selasa 4 Agustus tahun 2020 akan diselenggarakannya sidang ujian online, dan perkenalkan nama saya Rahmatullah. Dan tujuan diajukan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma 3, yang mana judul yang saya ambil yaitu penyusunan laporan keuangan menggunakan Zaire Accounting versi 5.1 pada Apartemen Kebusan City, Jakarta. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 Bapak Priyatmo dan dosen pembimbing 2 Ibu Desi Noventi atas waktu dan bimbingannya selama proses pembuatan tugas akhir ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji 1, dosen penguji 2 atas waktu dan kesempatannya untuk saya memaparkan hasil riset atau tugas akhir ini. Dan ada beberapa penting pada kesempatan kali ini, diantaranya yaitu ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan yang pertama ada pendahuluan, latar belakang masalah. Jadi, Apartemen Kebusan City ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, di mana proses pembuatan laporan keuangannya dengan proses pencatatan yang masih dilakukan secara tertulis atau secara manual dan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel, sehingga hal tersebut kurang efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan dibutuhkan software akuntansi yang dapat memenuhi perusahaan dalam proses pembuatan laporan keuangannya. Yaitu salah satu software yang kita gunakan adalah Zaire Accounting versi 5.1. Untuk latar belakang sudah, dan maksud tujuannya itu yaitu untuk mengetahui sejauh mana si penulis memecahkan masalah atau penyusunan laporan keuangan dan menerapkan Zaire Accounting di perusahaan Apartemen Kebusan City ini. Dan yang kedua tujuannya yaitu untuk mengetahui si penulis agar terkomputerisasi dalam penulisannya. Dan yang terakhir adalah untuk menerapkan ilmu yang telah didapati selama si penulis belajar di Universitas Bina Sarana Informatika Depok. Dan metode yang digunakan oleh si penulis yaitu ada 3 metode. Yang pertama observasi, wawancara, dan studi kasus. Studi kasus. Dan yang observasi, jadi kita meninjau langsung ke bagian keuangan, bagaimana siklus atau alur dari pelaporan keuangannya itu tersebut. Dan yang kedua, kita mewawancari langsung di bagian keuangannya untuk menanyakan hal apa saja yang dibutuhkan dalam pengumpulan data tersebut. Dan yang terakhir, selain kedua itu, si penulis juga mengambil dari referensi-referensi lain seperti buku jurnal yang berkaitan langsung dengan proses analisa keuangannya. Lalu ruang lingkupnya yaitu si penulis di sini membahas mengenai proses pembuatan laporan keuangan selama 1 bulan di Apartemen Kebusan City, sehingga penulis mengambil ruang lingkup secara terbatas, sehingga mulai dari secara neraca awal sampai ke analisa laporan keuangan. Landasan teori. Di landasan teori ada beberapa poin. Yang pertama adalah konsep dasar akuntansi, dan yang kedua ada tools aplikasi. Nah, untuk konsep dasar akuntansi di sini saya mengambil dari beberapa sumber buku, diantaranya menurut Harry, akuntansi adalah sebuah pekerjaan jasa yang mana berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, dan berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan membuat pilihan di antara sebagai alternatif yang ada.
Dan menurut sumber buku yang nomor 2, akuntansi adalah sebuah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan bentuk fisik seperti faktur, kemudian dari transaksi tersebut dibuatlah jurnal ke buku besar hingga terbentuknya informasi laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang bisa menggunakan yaitu pimpinan kita sendiri. Dan nomor 2-nya tools aplikasi. Tools aplikasi di sini saya menggunakan Zaire Accounting, yang mana Zaire Accounting ini merupakan salah satu software akuntansi terbaik yang ada di Indonesia, yaitu pembuatan oleh putra kita sendiri, putra bangsa, dan sangat mudah digunakan oleh penggunanya. Di modul itu sendiri ada beberapa modul, yaitu modul yang pertama ada modul data, modul penjualan, pembelian, kas dan bank, ada modul persediaan, dan terakhir ada modul laporan. Tinjauan kasus, pencatatan akuntansi, manual, dan terakhir pencatatan dengan tools aplikasi. Nah, di sini ada tinjauan perusahaan. Pertama komposisi ini yang tadi saya sebutkan, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti, yang mana apartemen Kebusan City ini ada beberapa visi dan misi, diantaranya yaitu ingin menjadikan perusahaan yang notabene itu lebih berkelas, bisa menjadi kinerjanya lebih prima, dan untuk misinya yaitu ingin menjadikan kenyamanan buat customer, buat hunian bagi penghuni-penghuni yang ada tinggal di situ, supaya mereka bisa betah dan bisa menjadi customer yang baik. Lalu sejarah dari perusahaan apartemen Kebusan City ini adalah pada tanggal 21 Mei tahun 1987 itu terbentuknya sebuah perusahaan yang namanya PT Perdana Gapura Prima, dan di apartemen Kebusan City ini berdiri pada tahun 2009 dan sampai saat ini. Namun apartemen Kebusan City ini telah diserah terimakan kepada Badan Pengelola pada tanggal 20 Mei tahun 2015 hingga sampai saat ini. Lalu sekarang apartemen Kebusan City ini dikelola oleh pengelola apartemen Kebusan City oleh penghuni tersebut. Adapun tinjauan kasus yang ada di apartemen Kebusan City ini yaitu dalam pengumpulan data atau pengolahan datanya masih dengan menggunakan pencatatan atau belum terkomputerisasi. Oleh karenanya, di sini alangkah baiknya perusahaan menggunakan pencatatan keuangannya harus dengan menggunakan Zahir Accounting atau aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia atau di luar negeri, sehingga dapat mengambil pengolahan datanya secara cepat dan efektif dan efisien. Lalu pencatatan akuntansi manual, di sini kita bisa lihat ada beberapa pencatatan, diantaranya yaitu adanya transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, hingga laporan arus kas. Nah, di sini untuk pencatatan transaksi kas masuk bisa kita lihat ada tanggal 3 Januari diterima pembayaran billing bulan Januari unit 22A39 senilai 431.447 dan diterima pembayaran billing dari unit 55B sebesar Rp1.226.635. Adapun yang transaksi keluarnya, transaksi kas keluar pada tanggal 2 Januari dibayar biaya perbaikan unit sebesar Rp251.000 dan ada banyak lagi. Jadi terbuatnya laporan di bulan Januari, yaitu ini adalah bentuk laporannya. Apartemen Kebusan City laba rugi periode 31 Januari tahun 2020. Adapun pendapatan yang terjual pada apartemen Kebusan City senilai 250 juta. Untuk pembiayaan jalan lain dari bank 178.000 hingga total pendapatan di bulan Januari tahun 2020 senilai Rp250.178.000.
Untuk biaya operasional yang harus dikeluarkan pada bulan Januari ada senilai Rp157.809.330, yaitu ada perbaikan unit, konsumsi servis, inventaris, dan sebagainya. Dan untuk biaya administrasi bank senilai Rp2.903.000, dan total pendapatan laba bersih dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran selama di bulan Januari yaitu senilai Rp90.275.670. Ini adalah laba bersih yang kita dapati selama bulan Januari. Lanjut untuk bab keempat atau poin yang keempat adalah ini adalah transaksi kas keluar pada tanggal 3 Januari. Ini kita bisa lihat ya, untuk dari saya menginput data transaksi kas keluar pada tanggal 3 Januari, pembelian material untuk perbaikan unit 8C2 sebesar Rp450.000. Caranya yaitu pilih modul kas, pilih bank, lalu pilih kas keluar. Nah, kita bisa lihat di bagian ini, kita akun kas, kita tulis kas kecil, dan penerima petugas perbaikan. Nah, ini adalah analisa laporan keuangan. Korek, kita ambil salah satu bersamanya yaitu rumusan masalah aktiva lancar dikurang hutang lancar dikali 100%. Kita ambil angka 6.441.585.866 dikurang Rp2.779.423.681 dikali 100%, maka dapat hasil 231%. Untuk rasio digunakan sebagai alat ukur kemampuan suatu perusahaan dalam hal membayar hutang dan kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Nah, itu ada bab 3, dan yang terakhir yaitu penutup. Ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, dari beberapa persoalan yang terjadi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari Departemen Keuangan City ini, maka diperlukan perubahan sistem pengolahan penyusunan laporan keuangan yang awalnya masih dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Mulai dari sekarang, transaksi tersebut kita masukkan dengan menggunakan Zahir Accounting supaya pelaporan pencatatan keuangan lebih efektif dan efisien. Adapun untuk sarannya, yaitu berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulisan memberikan beberapa saran sebagai berikut. Di antaranya, Apartemen Keuangan City disarankan menggunakan software pengolahan dan data akuntansi keuangan seperti Zahir Accounting dan aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.